Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Saudaraku pendengar Radio Persada FM, MTA FM, dan dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya untuk kita semua. Di siang hari ini kita dapat kembali berjumpa. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tidak kurang suatu apa. Kita berjumpa di program spesialis yang tentunya kita akan membahas berbagai permasalahan kesehatan dengan ahli di bidangnya. Dan di siang hari ini menemani Anda beristirahat siang ataupun sudah mulai kembali beraktivitas dengan rutinitas Anda. Saya Ida Aisyah hadir ya bersama narasumber dari Rumah Sakit UNS. Nah, di siang hari ini kita akan membahas tema tentang perlukah gigi anak dirawat. Nah, di samping saya sudah hadir ada Dr. Gigi Alfiah Pujiati, SPKGA. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran gigi anak dari Rumah Sakit UNS. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dokter Alfi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali dokter Alfi bisa hadir langsung di tengah-tengah kita, menyapa pemirsa dan juga pendengar semuanya, begitu ya. Nah, tentang tema kita hari ini, dokter, perlukah gigi anak dirawat? Ini tema besarnya, tapi sebelumnya ini juga kedatangan yang baru pertama kali Dr. Alfi ke studio MTA TV. Bisa menyampaikan terlebih dahulu kalau di Rumah Sakit UNS ini berarti untuk untuk khusus spesialis kedokteran gigi anak ini hadir di klinik apa namanya, kemudian untuk jam operasionalnya, jam berapa, kemudian hari apa, begitu dokter. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Ida. Alhamdulillah ini untuk di Rumah Sakit UNS itu kita sebenarnya di poli gigi itu ada dua spesialisasi, di mana di sana ada konservasi gigi yang utamanya adalah untuk perbaikan dan renovasi. Kemudian saya sendiri itu di bagian kedokteran gigi anak. Itu prinsipnya adalah pada perawatan khususnya anak-anak, baik yang sifatnya anak-anak yang dalam kondisi sehat maupun anak-anak yang dalam kondisi difabel atau berkebutuhan khusus. Nah, ini alhamdulillahnya untuk di rumah sakit itu insya Allah ready dari hari Senin sampai Jumat. Gitu. Dan untuk kami juga di jamnya sampai dari jam pagi, Bu Ida. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 begitu. Nah, ini bisa melayani umum maupun BPJS. Tapi karena ternyata tumpukannya banyak, antriannya banyak, sehingga kemarin pada bulan ini kami sudah mencoba untuk memberikan pelayanan tambahan begitu. Jadi pada hari Kamis sore dari jam 3 sampai jam 5 itu kami mengadakan khusus untuk pelayanan yang sifatnya umum, jadi tidak BPJS, sehingga akan lebih tercover dan lebih tertata dengan baik. Begitu. Baik, ya, jadi ini tentunya sesuai kebutuhan masyarakat begitu ya, karena memang minat masyarakat atau mungkin kebutuhan masyarakat sangat tinggi, sehingga kemudian ditambah ini tadi ya jam di Kamis sore begitu ya. Baik, Dokter Alfi, bisa kita langsung masuk ke tema begitu ya tentang perawatan gigi anak begitu. Sebelumnya bisa disampaikan terlebih dahulu perbedaannya apa sih antara gigi anak dengan gigi orang dewasa ini, dokter? Oke, baik. Jadi gini, sebenarnya pada dasarnya sama, cuman dalam satuan memang kita terkait dengan tumbuh kembang ya, di mana bahwa yang istilahnya gigi anak atau sering dinamakan gigi sulung atau mungkin istilahnya kalau bahasa ternyata itu gigi desidui, itu adalah gigi di mana yang pertama kali tumbuh di usia paling cepat itu di usia umur 6 bulan. Kemudian ada masa pertumbuhan sampai umur 3 tahunan. Jadi fase tumbuh gigi sulung ini ada diawali di umur 6 bulan dan berakhir sampai umur 3 tahun. Di mana jelas bahwa nanti akan ada jumlah giginya yang di atas 10 dan di bawah 10 begitu. Cuma nanti kalau di istilahnya pada gigi permanen itu pertumbuhannya berbeda. Jadi kalau gigi permanen itu
dimulai paling cepat itu di usia 5 tahun, tapi rata-rata 6 sampai 7 tahun itu baru mulai berganti, kemudian akan sampai lanjut di usia 18 tahun begitu. Jadi artinya gigi-gigi desidu yang tadi itu fungsinya hanya sebenarnya sampai umur 5 tahun saja. Nanti ketika dia dewasa itu akan berganti, karena memang istilahnya gigi permanen atau gigi dewasa itu akan dipakai selamanya seumur hidupnya. Jadi dari SD, SMP, bahkan sampai kakek nenek begitu Bu Ida. Iya, mohon maaf. Berarti kalau untuk pergantian menjadi gigi permanen bisa sampai umur 18 tadi? Oh, masih lama ya. Baik. Iya. Nah, kemudian banyak juga di antara kita ya dari masyarakat begitu, karena mengetahui bahwa nanti gigi anak itu akan berganti begitu ya. Makanya banyak juga yang kemudian kurang memperhatikan perawatan gigi anak begitu ya. Jadi mungkin kurang disiplin dalam menggosok gigi, atau mungkin ada pembiaran mungkin menggigit apapun begitu mungkin. Nah, ini secara bijak itu seharusnya seperti apa ini dokter, supaya gigi ketika dari anak sampai dewasa itu nanti juga tetap rapi gitu ya, berfungsi dengan baik begitu. Oke, baik. Jadi gini, sebenarnya yang terpenting bagi kita adalah terutama ibu nggih, karena ini kalau urusan kesehatan gigi anak itu mesti nyangkutnya adalah ibu ya, atau mungkin pengasuh. Jadi prinsip pertama yang utama adalah bahwa orang tua itu harus mengetahui kapan sih gigi anak ini akan tumbuh dan sampai berakhirnya sampai kapan. Dan artinya yang pertama, kalau memang artinya pengetahuannya itu sudah terisi dalam kaitannya dia sudah memahami kapan dia tumbuh, tentunya ketika mulai tumbuh ya harus segera dirawat. Dalam artian dijaga. Ya, untuk penjagaannya ini memang bermacam-macam ya, dalam satu satuan tingkatan dengan umur begitu. Jadi pada saat ketika dia baru tumbuh atau bahkan belum tumbuh, kita kayak sudah tahu nih, kira-kira anakku nanti mau tumbuh giginya itu di umur 6 bulan atau 5 bulan. Itu sudah ada tandanya Bu Ida di rongga mulut tuh. Bahkan apa tuh tandanya? Di awal-awal tuh sukanya ngeces gitu. atau istilah air liur berlebih gitu nggih. Tadi kalau bahasa trennya drooling gitu. Kalau bahasa Jawanya ya itu ngeces tadi ya kan. Kemudian gusi-gusinya pada bengkak. Ya, itu kadang menyebabkan anak nggak nyaman ya dengan kondisinya seperti itu. Rasa nyeri begitu mungkin. Ada rasanya sih, ada rasa yang berbeda. Kemudian dia sukanya mulai menggigit-gigit atau menaruhkan tangannya itu seolah-olah misalnya ada sesuatu yang aneh gitu. Ada satu sisi bahwa yang perlu kita sadari adalah ketika memang fasenya itu adalah sudah fase tumbuh, artinya mulai tumbuh, maka jangan dilarang gitu ya. Kadang-kadang kan malah orang tua atau pengasuh itu kalau memasukkan sesuatu itu nggak boleh dilarang gitu. Jangan ini, jangan, sebenarnya tidak. Asal itu tahu bahwa oh ya, ini adalah anak saya sudah umur 6 bulan, akan masanya mulai pertumbuhan gigi begitu ya. Jadi nanti akhirnya ya tetap diizinkan dengan apapun yang masuk ke mulut itu adalah sesuatu yang bersih atau bahkan juga makanan yang sehat gitu ya. Tentunya itu akan justru lebih membantu kondisi anak. Apakah ini juga membantu menstimulasi pertumbuhan gigi begitu maksudnya? Iya, betul banget. Jadi artinya dengan fase perlakuan seperti itu justru akan mempermudah dan mempercepat untuk giginya akan segera tumbuh seperti itu, dan anak juga tidak rewel gitu. Tapi kadang juga ada yang lebih spesifik. Anak bisa sampai demam. Nah, ini yang perlu waspada gitu. Artinya jangan sampai tahu-tahu demam langsung dikasih paracetamol atau diobati itu. Kalau paham tentang pertumbuhan gigi tentunya akan melihat dulu. Oh, mungkin karena ada fase ini sehingga anak saya demam. Itu juga ada Ibu. Iya, kondisinya seperti itu Bu Ida. Ya, baik. Berarti kalau apakah ketika anak demam dan kita melihat memang ada perubahan pada gigi atau mungkin gusinya begitu, berarti langkah yang tepat seperti apa ini, dokter? Oke, baik. Jadi kalau memang artinya itu sudah diketahui bahwa memang itu fase dan umurnya tumbuh, maka yang perlu dan utama adalah kita membantu
bagaimana itu tidak menjadikan sesuatu yang mengganggu bagi si anak. Yaitu tadi salah satunya adalah mencoba memijat, ya, memijat-mijat daerah yang lengkung gigi terutama, itu dipijat-pijat, kemudian kemungkinan juga boleh juga istilahnya dengan di tahap awal, ya kan, itu terutama pembersihan. Terus yang ketiga adalah pemilihan makanan. Itu penting banget karena pemilihan makanan itu sangat berpengaruh. Makanya istilahnya di kita itu ada bahasa MPASI, makanan pendamping ASI itu sebenarnya adalah memacu bagaimana pertumbuhan gigi ini sesuai dengan waktunya. Biasanya kan dengan yang agak-agak keras ya, biasanya itu diberikan roti yang regal gitu ya, gigit, kemudian nanti begitu kontak dengan saliva, air ludah, dia akan menjadi lembek atau lunak. Nah, itu akan menjadi jauh lebih aman gitu. Baik. Nah, ini kaitannya juga dengan tadi ya, gigit menggigit ini tadi kan bisa menstimulasi pertumbuhan gigi menjadi lebih bagus begitu. Nah, kalau penggunaan DOT itu bagaimana dokter, kaitannya dengan apakah itu juga mempengaruhi nanti pertumbuhan giginya? Oke, pada saat pemakaian DOT, sebenarnya kalau pemakaian DOT itu sangat tergantung, ya. Karena apa? Kadang pemberian DOT itu kan macam-macam dari bentuk strukturnya. Sebenarnya yang paling tepat adalah DOT itu harus sesuai dengan kondisi, mohon maaf ya, itu mamai si ibu. Jadi ada kan yang dotnya bulat gitu ya, kemudian pentilnya agak cekung, kemudian karena ini ada struktur lidah, kemudian ada yang dataran, itu malah tidak. Jadi benar-benar sesuai seperti bentuk punting susu ibu gitu ya. Gitu. Tetapi konsistensinya itu harus lunak. Ketika dia kena gigitan, dia bisa mengalirkan air yang dalam dot tadi itu gitu. Kemudian yang kedua adalah juga intinya pada saat pemakaian susu botol itu harus ada fase pergantian. Dalam artian begini, Bu Isa. Jadi kalau seandainya memang ASI kita tidak keluar dan anak itu memang harus memakai susu bantu, dalam artian susu formula yang kita pakai dengan DOT, itu ada fase jeda di mana paling tidak harus ada 2 botol. Jadi begitu dia mulai selesai dengan minum susu formula tadi, yang kedua adalah air putih. Jadi ini membantu untuk menjaga kebersihannya, menjaga kebersihan giginya, kemudian juga di sela-sela di mukosanya, bahkan sampai di lidah. Jadi kalau memang tidak terbantukan dengan air putih, bisa jadi side effect baru, lidah itu nampak putih dan seolah-olah kayak ada plak putih ya, yang itu akan menjadi sumber infeksi. Nanti seperti itu. Jadi memang harus hati-hati, kemudian juga pembersihan dotnya juga harus diperhatikan, nggak boleh langsung begitu nangis gitu kan, langsung bikinkan, itu nggak, harus ada fase bagaimana menjaga dotnya itu tetap steril dan bersih. Nah, itu kuncinya di sana. Baik ya. Baik, perlu ya. Jadi selain berisi susu, ada juga yang dotnya diisi air putih ya. Ini membantu untuk membersihkan rongga mulut begitu. Kalau untuk pembersihan yang selain dibantu dengan air putih tadi, untuk masa yang baru akan tumbuh gigi seperti apa ini dokter, dari bayi gitu? Oke, baik. Jadi kalau sekiranya di fase awal bahwa itu memang sudah ada benih giginya yang akan mau tumbuh, maka tadi awal kita pakai message dengan tangan kita sendiri. Oh, tangan aja, nggak perlu mungkin alat bantu gitu? Belum, ya. Kalau memang belum tumbuh, belum keluar. Tetapi kalau nanti seandainya giginya sudah keluar, mungkin 1 atau 2, ya kan, ada cara pembersihannya. Yang utama adalah dengan kain-kain yang lunak dulu. Jadi belum diizinkan dengan sikat gigi, bahkan pasta gigi, karena baru 2 atau 3 gigi yang tumbuh. Jadi dengan yang lembut, kaos gitu Pak, atau bahan kaos, bikin juga. Kalau memang juga kasar itu juga boleh. Atau bahkan kalau memang tidak ada, ya cukup dengan pengapunten kaos yang dipakai langsung dibersihkan, kita ditarik. Jadi dari sisi ini seandainya giginya gitu ini daerah cervicalnya atau daerah leher gigi dan ini gusinya, maka ini arahkan ke atas sampai dipijat, tekan begini, kemudian tarik. Begitu juga untuk yang gigi atas. Jadi arahnya adalah dari arah cervical leher gigi yang mendekati gusi ke arah bagian insisal atau permukaan gigi. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi memang selain ini untuk membersihkan gigi,
pastinya ini apa ya, menambah kedekatan ya antara orang tua dengan anak begitu ya, bondingnya lebih erat begitu betul, ya. Betul. Baik. Kemudian kalau kita bicara tentang apa ya, hal-hal yang mungkin bisa menghambat pertumbuhan gigi untuk ke anak ini apa saja, dokter? Sebenarnya kalau fase pertumbuhan gigi itu tidak pakai angka letter mutlak, wah ini umur 6 bulan harus tumbuh gigi. Ya, itu enggak. Jadi pertumbuhan gigi itu pakai dengan range dalam satu satuan waktu tertentu gitu. Jadi kalau misalnya gigi yang pertama kali tumbuh, terutama itu dimulai dari gigi seri yang bawah, yang itu adalah range-nya itu dari umur 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi artinya jangan takut ketika kok 8 bulan atau 9 bulan kok belum ada giginya gitu, jangan takut karena memang itu nanti akan secara beruntun. Ya, kecuali kalau memang dari usia awalnya anak-anak ini sudah istilahnya mengarah kepada fase sindrom atau misalnya ada rasa ke arah anak-anak yang berkebutuhan khusus atau bahkan ada kelainan tertentu yang dimana pertumbuhan perkembangannya sudah terganggu. Nah itu bukan artinya adalah set efeknya secara general, secara umum, tidak khususan di gigi. Jadi seperti itu. Nanti kemudian juga dari pertumbuhan gigi tadi akan beruntun. Satu-satuannya itu akan beruntun dari umur 6 bulan sampai 12 bulan itu harusnya gigi seri yang pertama dulu, yang bawah dulu, kemudian nanti pada umur 10 bulan sampai 16 bulan, nanti gigi sebelahnya lagi, nanti pada umur 14 bulan sampai 23 bulan sebelahnya lagi sampai penuh di umur 3 tahun, gitu. Seperti itu prosesnya. Baik, jadi memang setiap anak berarti punya waktunya sendiri-sendiri, tidak bisa dibandingkan dengan anak yang lain begitu ya. Betul sekali. Kadang ini yang masih ini ya, kadang perbincangan gitu, wah anakku sudah tumbuh ini ya gini-gini ya gitu. Ya baik. Kemudian dokter kalau kalau kita lihat ini ketika gigi ini langsung ini ya, setelah tumbuh tadi ya 10-10 atas bawah begitu, kadang ini ya ketika kemudian terjadi pergantian gigi itu kenapa tumbuhnya jadi tidak rapi dibandingkan sebelumnya gitu, kadang ada yang miring, ada yang mungkin ukurannya itu luar biasa begitu, dokter. Gimana itu? Oke, baik, terima kasih. Jadi gini, artinya memang tidak ada hubungan secara signifikan gitu. Kalau pada gigi anak-anak atau gigi susu gitu, giginya rapi, nanti pas dewasanya rapi. Itu tidak ada hubungan yang signifikan seperti itu. Jadi intinya adalah di awal bahwa kita tahu bersama fungsi dari gigi susu itu adalah memang sebagai penuntun jalannya gigi tumbuh yang permanen secara pas gitu. Kemudian yang kedua juga dia berfungsi menjaga ruangan agar ruangan ini nanti yang mau dipakai oleh gigi penggantinya ruangannya cukup. Nah ini memang artinya korelasinya sangat positif terhadap pertumbuhan dan perkembangannya, bahwa gigi penggantinya akan jauh lebih besar dibandingkan gigi desidui yang ada sekarang ya, atau gigi sulung yang ada sekarang. Jadi dengan terkait pertumbuhan nanti secara signifikan itu akan mempengaruhi. Tetapi yang jadi masalah adalah bahwa ketika fase anak-anak pemeliharaan giginya kurang bagus, kemudian juga karena kesibukan orang tua itu akhirnya anak rewel, dikasih makanan apapun yang penting pokoknya seneng lah, pokoknya tenang lah, ya kan, pokoknya diem lah seperti itu. Apalagi kalau ibunya sibuk banget, ya kan, apa yang ada di rumah itu akan menjadi faktor akhirnya gigi sulung yang tadi sebagai penuntun atau penjaga ruangan ini akhirnya rusak terlebih dahulu. Biasanya ya udah, kalau dia sudah rusak kemudian dibiarkan berlarut-larut sehingga gigi ini terpaksa tanggal sebelum waktunya, terpaksa harus kita ambil. Sehingga kalau terpaksa kita ambil, yang menjaga ruangan ini tadi nggak ada lagi, ya. Penuntun jalan tumbuhnya gigi juga nggak ada lagi, sehingga menyebabkan akhirnya gigi penggantinya menjadi crowded, menjadi berjejal, menjadi ruangannya kurang gitu, sehingga susunannya tidak rapi. Nah, itu sebagai salah satunya gitu. Atau mungkin juga terjadi ini ya dokter, sebaliknya gitu, misalnya gigi anak itu yang copot itu 2 gitu ya, setelah tumbuh lagi itu kenapa di tempat itu cuman tumbuh 1 gigi gitu, jadi ada jaraknya itu loh, jarang-jarang itu loh. Itu gimana dokter?
Oke, baik. Jadi kalau sebenarnya jarang nggak apa-apa di awal, artinya pertumbuhan nanti seolah-olah gigi disudinya 2 kok diganti cuma 1 gitu. Padahal ini pasti ini ada jatah kurang, nanti adalah bahwa sebelahnya itu kan juga akan berganti sesuai. Kalau ini sudah erupsi tumbuhnya agak-agak separuhnya, nanti akan diikuti oleh gigi sebelahnya. Nah, gigi sebelahnya tentunya akan jauh lebih besar dibandingkan gigi pengganti tadi ya. Akhirnya ruangan ini akan tertutupi. Iya, akan terisi ya. Akan terisi. Tetapi yang jadi masalah adalah yaitu tadi ketika urutan absennya nggak pas. Harusnya yang depan dulu gitu. Oh, ternyata yang gigi belakang sudah rusak. Nah, ini yang jadi masalah. Pada gigi geraham anak-anak yang sudah rusak dan kemudian harus diambil terlebih dahulu, maka ruangan yang ini hilang. Ruangan ini menjadi menyempit karena apa? Yang ini sudah baris rapi, dan jatah buat yang penggantinya nggak ada. Itu jadi problem tersendiri nantinya. Baik, jadi memang sangat berkaitan perawatan gigi sejak masih bayi dengan nanti hasil pertumbuhan ketika dewasa, begitu ya dokter? Iya, betul seperti sekali, itu. Baik, kita sudah dapat kode untuk jeda dulu. Kita nanti akan lanjutkan di sesi yang kedua, dokter ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program spesialis. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, pendengar radio Persada FM, MTA FM, kembali di program spesialis. Kita masih berbincang ya tentang perawatan gigi anak ya. Baik, untuk saudaraku yang ingin bertanya silahkan Anda bisa menelpon di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, masih bersama Dr. Alfi di samping saya dari Rumah Sakit UNS ya. Baik dokter, untuk sesi yang ini bisa disampaikan atau dijelaskan ini ya, bagaimana tentang hal apa saja yang mesti diperhatikan ketika sudah akan tumbuh gigi permanen seperti itu. Dan ini ada kebiasaan-kebiasaan apa yang mungkin nanti akan menyebabkan pertumbuhan giginya tidak bagus gitu. Baik. Jadi begini, kalau memang artinya pada masa transisi ya istilahnya, itu hanya masa transisi di mana nanti ada fase pergantian antara gigi permanen, antara gigi disudui dan gigi permanen, itu memang dimulai sejak anak umur 6 tahun ya. Jadi anak umur 6 tahun itu mulai satu persatu giginya tanggal dan digantikan oleh gigi permanen. Nah, dalam satu satuan pergantian ini tidak langsung serta-merta begitu, langsung bruk ganti semuanya deh gitu kan, itu enggak. Jadi ada fasenya juga, ada rentang umurnya juga. Saat kapan sih gigi ini akan berganti gitu, tetap urutan seperti urutan absen, tetap dimulai dari gigi yang paling depan ya. Kemudian nanti di sampingnya, di sebelahnya, baru sampai ke bagian belakang atau sampai ke posterior. Jadi pada saat anak umur 6 tahun itu tadi ini dimulainya adalah pergantian untuk gigi seri yang pertama dulu. Kemudian pada saat mulainya gigi pertama seri ini berganti, tetapi akan diikuti atau diiringi dengan tumbuhnya gigi permanen yang sifatnya tetap, yang selamanya, dan dia tumbuh tidak menggantikan yang lain. Istilahnya di kita itu adalah gigi geraham besar yang nomor 1, seperti itu. Jadi kalau geraham besar yang nomor 1, dia tumbuh pertama kali berbarengan dengan gigi incisivus ini atau gigi sarinya, dan dia tumbuh tidak mengganti. Dia tumbuh selamanya sekali seumur hidup. Nah, itu yang harus patut kita waspadai. Kenapa? Karena itu adalah menjadi sebagai kunci oklusi atau kunci hubungan antara rahang atas dan rahang bawah, Bu Ida. Jadi kalau kuncinya itu akhirnya terganggu atau sudah rusak sehingga kontak ini menjadi hilang, itu yang seharusnya perkembangan wajahnya menjadi normal akan menjadi sesuatu yang berbeda nantinya. Jadi bahkan bisa jadi kenapa sih akhirnya ada
orang yang dia cakil gitu ya, ininya maju ke depan ya, mohon maaf ada satu ya kan tokoh masyarakat kita yang seperti itu, sehingga itu penyebabnya adalah gigi M1-nya yang tadi sudah tanggal, padahal seharusnya dia harus bertahan sampai seumur hidupnya. Kemudian juga bisa jadi juga kebalikannya, jadi malah ini yang maju, dongos, atau orang Jawa bilang prongos itu, nah, itu juga karena akibat itu. Jadi yang terpenting bagi kita semua sebagai orang tua itu adalah menjaga gigi permanennya ketika tumbuh, itu jangan sampai rusak. Itu warning banget. Berbeda ketika dia masih gigi susu, karena nanti digantikan. Tetapi bukan berarti bahwa yang gigi susu tidak perlu dirawat. Tapi tadi sudah kita jelaskan di awal. Jadi side effect-nya adalah pada terkait dengan profilnya nanti. Jadi yang perma jadi dongos, jadi maju atau bahkan jadi cakil, nah itu salah satu karena gigi penggantinya yang permanen itu sudah rusak dan harus diambil. Nah, kehilangan gigi permanen di usia dini akan berpengaruh ke sana. Kemudian juga profil wajah tentunya akan jadi terganggu. Yang semulanya normal, cantik, cakep, tahu-tahu yang sepertiga wajah ini berubah karena pengaruhnya dari pertumbuhan gigi dan rahangnya itu. Iya, begitu. Ya. Dan kembali ke ini tadi, kebiasaan buruk yang bisa mempengaruhi ini apa saja, dokter? Oke, kebiasaan buruk artinya memang ada sesuatu yang sering dilakukan tanpa disadari, dan itu akhirnya menjadi sifatnya permanen. Itu biasanya ini Bu Ida, yang suka banget yang kelihatan tuh nafas lewat mulut. Jadi sebenarnya itu kebiasaan yang tanpa disadari. Katanya kalau dia bernafas lewat mulut terus-terusan, pada saat pertumbuhan gigi dan rahang masih berjalan, maka menyebabkan apa? Rahang ini akan menjadi maju dan lengkung yang di sini menjadi sempit, sehingga menyebabkan apa yang tadi semula gigi depan dan gigi belakang itu bisa nutup dengan normal, klek gitu, pertemuan ini menjadi terbuka. Jadi akhirnya ini kontaknya buka. Pada saat kontak membuka itu akan diboleh apa? Dia akan susah mingkem bahasa Jawanya, suka menutup. Kalau misal foto yuk kesannya dipaksakan seperti itu. Itu satu. Jadi yang kedua adalah juga ada kebiasaan suka mungkin menggigit kuku atau ini jempol, kemudian juga pensil, itu juga akan berpengaruh. Jadi sekolah ya sering ya, sering banget yang seperti itu. Atau bahkan yang langka itu kayak braksim. Braksim itu adalah kondisi di mana suka menggeret-geret gitu, menggeretak-geretakkan gigi. Itu jauh lebih fatal. Itu juga tidak disadari ya, padahal itu ketika tidur kan biasanya seperti itu. Jadi yang terjadi itu nanti tonjol-tonjol gigi itu akan aus, terus kemudian lapisan permukaan gigi yang di awal itu akan menjadi terkikis, sehingga menyebabkan ngilu sekali giginya, atau bahkan sampai sendi yang di sini itu jadi bermasalah, jadi sakit dia karena fase kerotnya tadi itu. Betul, fase kerot ya, betul namanya. Baik, sebelum dilanjutkan ini ada pertanyaan terlebih dahulu, dokter. Ini ya barangkali baru bergabung ya, dari Ibu Titi yang ada di Batang. Dokter, mohon penjelasannya, cucu saya usia 6 bulan sepertinya sudah mau tumbuh gigi. Nah, ini bagaimana cara menjaga atau merawat giginya agar tetap sehat dari awal begitu? Tadi dibahas di awal tadi ya. Tadi siapa tadi? Dari Ibu Titi. Ibu Titi. Terima kasih banyak ya Ibu Titi yang di Batang. Alhamdulillah ya sudah ada cucunya dan alhamdulillah sudah tumbuh giginya. Jadi begini Bu Titi, pada saat di fase awal ketika memang sudah tahu giginya sudah tumbuh, maka itu faktor yang utama adalah pembersihan. Di awal memang pembersihan kita tidak boleh atau belum diizinkan memakai sikat gigi, tetapi nanti ketika sudah tumbuh beberapa gigi baru bisa. Kemudian yang kedua adalah mulai mengenalkan pola makanan atau pola jajanan itu benar-benar
sesuatu yang sifatnya makanan yang sehat. Jangan sampai istilahnya makan makanan sebagai pendamping yang sifatnya hanya manis-manis saja. Mulai harus dikenalkan berbagai macam rasa ketika di fase di awal gitu. Jadi ada pengenalan dulu, proses adaptasi dulu. Mana sih ini yang cocok bagi anak, mana yang bukan. Nanti kalau sudah berlanjut sampai mungkin dari 6 bulan, nanti akan ada umur 9 bulan akan tambah lagi 1 gigi, 12 bulan akan tambah lagi 1 gigi. Itu nanti baru kita mulai mengenalkan pola makan. Artinya pola makan begini, ada sebuah range waktu di mana dia istilahnya makan harusnya yang makanan sifatnya pokok, makanan yang camilan yang pendamping itu yang sesuatu yang sifatnya nilai gizinya tinggi saja. Jangan memberikan makanan yang justru merusak. Itu harus mulai dijaga sejak awal-awal, tidak dikenalkan. Kalau sejak awal sudah tidak dikenalkan dan dia tahunya makanan yang baik-baik itu saja, insya Allah. Dan itu nggak usah pekewo, nggak usah segen, misalnya ke tempat budenya, ke tempat neneknya, atau main kemana, memang ya nanti disampaikan saja. Memang untuk makanan-makanan yang ini kami tidak memberikan, itu nggak apa-apa, insya Allah bisa dipahami. Iya, baik. Ya ini memang ini ya mungkin adat kebiasaan ya, kalau ewoh pakewoh ya berarti bisa disingkirkan terlebih dahulu demi kesehatan buah hati tercinta, begitu ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi ini dari Bapak Anto yang ada di Karanganyar. Pertanyaan pertama, apa dampak psikologis pada anak jika gigi sulungnya copot terlalu dini atau terlambat? Dan bagaimana orang tua dapat membantu anak menghadapinya? Oke, ini gigi sulung ya? Iya. Berarti kalau gigi sulung itu kan masih gigi fase anak-anak. Ini kalau boleh tahu putra anak umur berapa ya? Nah ini nanti bisa disusulkan ini Bapak Anton. Karena itu nanti kaitannya kan side efeknya akan berbeda. Bagaimana kita mensikapi kan terkait dengan perkembangan psikologis si anak ya. Kalau umur 6 tahun atau umur 10 tahun atau bahkan SMP gitu ya. Itu kan akan berbeda kita ngadepinnya seperti itu. Iya. Jadi ini untuk usianya belum disampaikan ini ya. Mungkin bisa ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu, dokter ya. Bagaimana inovasi bahan pengobatan gigi berlubang di masa depan yang ramah lingkungan dan minim rasa sakit ini bisa mengubah cara kita merawat gigi anak? Ya, seperti pertanyaannya. Oke, baik. Itu terkait dengan pasta gigi ya. Sebenarnya pasta gigi yang ada di kita, artinya di Indonesia ya, atau mungkin di pasaran pada umumnya, itu sudah recommended semua. Jadi tidak ada memberikan side effect rasa sakit, itu tidak. Tetapi berbeda pemakaiannya, ya kan, ketika anak ini sudah bermasalah di awal. Artinya kalau dia misalnya, mohon izin, giginya banyak berlubang, hampir semuanya berlubang, kemudian secara aspek psikologis kita sangat sulit mengontrol untuk buka mulut susah misalnya, kemudian juga anaknya sangat rewel, itu ada semacam inovasi yang namanya bahan SDF. Ya. Nah, bahan SDF itu kita hanya mengaplikasikan saja sehingga karies ini berhenti sejenak, tes karies istilahnya, berhenti sejenak sehingga ini tidak berjalan dengan progresivitas yang sangat tinggi. Tetapi pemberian SDF ini juga harus diikuti dengan adanya perubahan perilaku, terutama orang tua terkait dengan pemberian asupan makanannya. Jadi asupan makanannya yang tadi yang merusak gigi, contohnya ya coklat, krim, es krim, mungkin segala ya itu mungkin sudah bisa dipahami, itu jangan diberikan. Kalaupun mau diberikan, itu ada fase di mana kita ada rings. Kita mesti tegas agak sedikit. Misalnya hari ini ya tidak boleh, artinya hari ini pagi nanti dapat es krim, sore-sore dapat coklat lagi gitu, atau mungkin nanti malam juga dapat beng-beng. Artinya tidak. Kalau misalnya sehari itu sudah yang merusak gigi ini atau sesuatu yang dia senengin itu satu aja. Kalau sudah dapat es krim, dia tidak akan dapat coklat, dia tidak akan dapat cake seperti itu. Nah, kalau dia masih nangis, masih ngeyel, masih misalnya gulung gombeng sampai begitu ya kan, maka kita akan berlakukan reward and punishment. Itu akan jauh lebih menjanjikan. Ketika boleh kamu makan ini satu ditambah besar, tapi untuk besok pagi nggak dapat. Nah, gimana mau yang mana? Artinya pendekatan-pendekatan seperti itu akan lebih merasa anak akan merasa dihargain ya kan dengan aplikasi yang begitu. Baik ya.
Kalau menyambung yang tadi, pertanyaan tadi ini disebutkan usianya 3 tahun ini, dokter. Oh, 3 tahun. Ya. 3 tahun. Jadi ini apa dampak psikologis pada anak jika gigi sulung copot terlalu dini atau terlambat? Dan bagaimana orang tua dapat membantu anak menghadapinya, gitu. Oke, baik. Kalau kondisi 3 tahun ya, itu mungkin aspek psikologisnya belum begitu terasa ya, karena anak mesti belum ada rasa malu ya. Kalau aspek psikologis kan ke sana ya, ada rasa malu atau mungkin misalnya nggak pede. Itu mungkin nggak ada, cuman yang sering terjadi itu justru adalah fase-fase tanggalnya dini pada anak umuran segitu tuh kaitannya dengan jatuh atau kecelakaan, kebentur, latihan jalan gitu kan, tahu-tahu kejedot sehingga giginya jadi patah. Nah, kalau memang kondisi giginya itu sudah patah, nah memang harus kita pastikan dulu seberapa sih kedalaman patahnya itu. Apakah dia hanya mengenai di lapisan pertama yang istilahnya di kita itu lapisan email gitu, itu lapisan pelindung gigi yang itu menjaga gigi dari rasa apapun. Akhirnya rasa panas, dingin, asam, manis, pedas, dia fine-fine aja gitu. Tapi kalau dia sudah ternyata kena di lapisan kedua, ini mulai timbul adanya rasa ngilu atau nyeri. Nah, biasanya anak mulai rewel. Nah, yang paling parah adalah ketika fase di mana gigi anak ini ya kan patah sampai ke lapisan yang ketiga yang dinamakan lapisan di jaringan pulpa yang ada saraf dan pembuluh darah. Nah, ini memang harus dengan tindakan dokter karena memang di sana harus ada perawatan khusus sehingga untuk mempertahankan gigi ini bisa atau tidak dulu. Kalau memang memungkinkan untuk dirawat, kita ambil jaringan yang nekrotik tadi, yang sakit tadi, baru nanti kita isi bahan dan kemudian kita bentuk sesuai kondisi gigi yang semula. Ya, itu seperti itu. Kalau biasanya kaitannya pada anak umur 3 tahun. Baik. Jadi kalau untuk dampak psikologis tidak perlu ini ya dikhawatirkan gitu ya. Karena memang belum punya rasa malu takut gitu cemas itu belum. Masih umur 3 tahun gitu. Baik, kemudian ini tadi kalau misal ini ya kita sudah melakukan perawatan, pembersihan yang memang secara disiplin bagus begitu, kadang-kadang juga masih kita tidak menyadari ternyata gigi anak ini ada yang berlubang, misal lubangnya itu hanya tidak terlihat dari depan gitu ya. Tahu-tahu kan mungkin bau mulutnya nggak sedap atau mungkin hanya ada kayak semburat kuning begitu dan kita tidak menyadari bahwa itu berlubang begitu. Nah, ini mungkin langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh orang tua apa ini, dokter? Oke, baik. Jadi sebenarnya langkah yang paling tepat memang istilahnya deteksi dini, sebenarnya untuk deteksi dini karies itu sangat mudah. Jadi di awal bahwa kalau akan berlubang atau proses kejadian berlubang, maka gigi itu semula akan berwarna putih seperti putih susu. Bagaimana kita mengetahui ya? Kita tinggal bandingkan aja. Enaknya di situ sebelahnya. Enggak, dengan gigi sebelahnya atau gigi sekitar atau atas atau bawahnya. Di mana kita pasti ini gigi yang sehat. Nah, ini gigi yang sehat jadi parameter terhadap perubahan warna yang di sini. Terus kemudian kalau seandainya lapisan tadi yang pertama yang saya sampaikan lapisan email itu belum pecah, belum terbentuk lubang. Sebenarnya untuk ngecek lubang juga mudah. Artinya kita bisa memakai alat apapun itu asal disentuhkan ke permukaannya, ke permukaan gigi gitu. Kalau dia nyangkut atau tertahan, berarti itu ada lubang gitu. Udah nggak bisa itu, iya kan. Tapi kalau masih begini, katanya kalau misalnya masih jalan mulus, jalan terus, ya itu masih hanya perubahan warna saja, kerusakan istilahnya di kita itu demineralisasi gitu, pada lapisan itu masih bisa dilapisin dengan pemberian namanya obat untuk menyebabkan yang tadi proses demineralisasi menjadi remineralisasi. Itu ada obat tertentu yang dioleskan saja dan itu tidak sakit, itu nyaman. Itu menghambat begitu ya, jadi menghambat untuk kerusakannya tadi. Menghambat kerusakan dan itu insya Allah bisa kembali lagi karena kan sifatnya masih kerusakan secara mineralisasi, Nah, itu masih bisa. Tapi kalau sudah pecah, sudah bolong, ya kan. Tadi kalau nyangkut, itu memang harus ini ditutup dulu.
Di awal. Dan itu biasanya dari yang warna putih dok tadi, dia akan bisa menimbulkan warna coklat atau bahkan warna kehitaman. Nah, mulai ada coklat kehitaman itu berarti ini sudah karies. Memang pada fase awal itu tidak akan ada rasa sakit bagi si anak. Anak aman-aman aja. Iya. Tapi begitu ada rasa ngilu, rasa tidak nyaman, gitu mulai aja kita lihat. Oh iya, kalau ada perubahan warna seperti itu, berarti ini sudah mulai rusak dan itu memang harus dirawat dengan istilahnya dibersihkan, kemudian nanti ditutup oleh dokter giginya. Itu mudah dan simpel, itu jauh lebih nyaman dibandingkan kalau nanti tahu-tahu udah bengkak. Itu yang seringnya seperti itu. Iya, betul. Di sana itu. Jadi kadang ini ya nunggu anak ini dulu ya. Mengeluh, menangis begitu ya. Jadi memang kerusakan ini ketika masih di awal berarti lebih mudah untuk diatasi. Betul, begitu ya. Intinya seperti itu, tidak perlu ditunda-tunda. Baik dokter, ini nah waktunya dokter sudah hampir pukul 2 siang ini. Memang sudah sebelum diakhiri dokter silahkan pesannya ini untuk pemirsa dan juga pendengar kaitannya dengan perawatan gigi pada anak ini. Silahkan. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi begini ya, sebenarnya kalau untuk urusan perawatan gigi anak itu simple. Asal ya tahu waktu tumbuhnya, dan kemudian tahu masa bergantiannya. Kalau sudah tumbuh, kita tinggal menjaga aja. Dalam artian menjaga, ya tadi terkait dengan pola kebiasaan. Sebenarnya kebiasaan anak itu nyangkutnya ke orang tuanya kok, notabene ibu atau pendamping. Bagaimana perilaku ibu atau pendamping dalam merawat giginya, itu akan diturunkan ke anak. Kalau sekiranya sudah ngerti, punya masa lalu yang dulu agak berbeda, ya kan, wah aku dulu waktu kayak gini ternyata gigiku jadi begini gitu, kok jadi rusak ketamanya, itu jangan disampaikan. Nanti anakku harus lebih bagus gitu begitu ya. Jadi dan sekarang misalnya untuk cari pengetahuan itu sangat mudah di depan mata kita tinggal nulis apa langsung klik gitu aja selesai, insya Allah dengan menjaga pola makannya, kemudian juga menjaga pola jajannya, kemudian yang ketiga adalah perilaku, cara kebersihannya ya. Sikat gigi itu simple Bu Ida, sebenarnya cuma 2 kali tok ya kan, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, udah asal itu disiplin, insya Allah gigi anak-anak kita akan sehat ya, dan akan bertahan sampai waktunya nanti tanggal. Baik, Masya Allah, terima kasih sekali ini Dr. Alfi sudah menyampaikan bagian ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk pemirsa dan juga pendengar semuanya. Semoga apa yang disampaikan ini juga meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya merawat gigi ya, terutama untuk putra-putri kita tercinta, karena itu bisa menjadi bekal sampai nanti akhir begitu ya, seperti tadi disampaikan Dr. Alfi. Baik dokter, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, dan juga saudaraku pendengar Radio Persada FM, MTA FM. Sampai di sini perjumpaan kita di program spesialis untuk siang hari ini. Semoga pertemuan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.